ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, doa dan masing-masing dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Nah, hari ini kita itu akan membahas mengenai fenomena yang sangat penting dan juga sangat menarik sekaligus berbahaya. Jadi di Indonesia ini kan wilayahnya itu sangat dekat dengan gunung berapi. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia kita juga harus memahami mekanismenya. Nah, sebelum itu saya ingin kalian itu melihat video mengenai mengapa sih gunung berapi itu bisa meletus dan juga apa yang membuat kudus gembel atau awan panas itu bisa panasnya itu tahan lama. Kita lihat videonya dulu ya. Kayaknya lagi zamannya ngomong Jawa sekarang itu untuk saling membawa meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya AKBD yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itu yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat gak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin ada dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lain yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawarnya. Yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, ini pas melihat sebuah magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding tanpa kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya saat musibah terjadi bukan air panas yang membuat banyak orang mati, tapi justru sumber panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membuat banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti tidak ada satu hal pun yang bisa selamat dari bencana. Dan untuk menggapai episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi. Nah, sudah ya. Kalian kan sudah mengamati video yang mengenai kenapa sih gunung berapi itu bisa meletus. Nah, saya ingin kalian menyiapkan jawaban mengenai menurut kalian kenapa sih wedus gembel itu panasnya itu bisa tahan lama, terus turunnya itu dari gunung itu bisa sangat cepat. Setiap orang wajib menyiapkan jawaban, nanti saya tanya satu-satu. Oke, Bu. Ada yang sudah jawabannya? Saya, Bu. Ya, Jihan. Karena wedus gembel itu berasal dari magma yang sudah panas dari dalam bumi, Bu. Ya, bagus sekali. Dari yang lain mungkin ada jawaban lain? Saya, Bu. Dari Citra. Kan panas gas ya, Bu, jadi kan itu gas panas, makanya itu karena dia gas jadi geraknya cepat gitu. Ya, bagus. Kalau dari Eca mungkin? Karena itu kan panas ya, Bu ya. Nah, terus itu kan karena panas banget, jadi itu tekanannya itu tersimpan selama lama. Nah, ketika sudah mencapai level maksimal, tekanannya itu keluar begitu, Ibu. Dari yang lain mungkin ada jawaban lain? Sudah? Sudah. Nah, jadi jawaban dari ketiga teman kalian itu sudah benar ya. Jadi bahwa wedus gembel itu panasnya itu bisa tahan lama dikarenakan berasal dari magma yang tersimpan di dalam gunung berapi.
selanjutnya nanti pembelajaran kita hari ini itu kita akan melakukan praktikum juga. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini itu nanti kalian itu mampu menganalisis hubungan antara suhu dan kalor dalam konteks gunung berapi, serta juga mampu menjelaskan peran kapasitor dan kalor dan konduktivitas termal pada material vulkanik dan awan panas. Dan yang ketiga itu kalian mampu merancang serta melakukan percobaan sederhana untuk mengamati konduktivitas kalor. Dan yang terakhir itu kalian mampu menyajikan hasilnya itu secara lisan dan tertulis. Nah, karena kalian tadi udah mengamati video mengapa gunung itu bisa meletus, nah selanjutnya ibu mau kalian itu memperhatikan video lagi. Ini mengenai erupsi Gunung Semeru. Nah, kalian fokuskan perhatian kalian mengenai pergerakan awan panas yang ada di Gunung Semeru. Sore di lereng Semeru seharusnya menjadi waktu yang sangat teduh. Namun, pada Minggu 23 November itu, keteduhan berubah menjadi kecemasan yang menekan dada ketika Gunung Semeru kembali melepaskan letus gembel dalam skala yang besar. Pada sekitar pukul 15.30, suara gemuruh dari puncak Mahameru terdengar seperti badai yang datang dari perut bumi. Tidak lama kemudian, awan panas berwarna kelabu pekat meluncur dengan deras melalui besuk koboan menuju ke jembatan Geladak Perak. Namanya dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang bencana. Dari kejauhan, gumpalan abu pekat terlihat mengembang dengan cepat, seperti tirai gelap yang menelan langit. Puluhan warga yang sedang beraktivitas di sekitaran aliran sungai sontak saja terperanjat. Mereka yang awalnya hanya berniat menengok kondisi jembatan atau sekedar melintas jalur itu, tiba-tiba saja harus berpacu dengan waktu. Teriakan pun saling bersahutan. Mereka saling mengingatkan adanya bahaya letus gembel yang turun. Oke, sudah ya. Nah, setelah kalian mengamati, tadi kan sudah kalian lihat bahwa awan panasnya itu bergerak sangat cepat turun dari gunung. Nah, coba kalian pikirkan kenapa awan panas atau letus gembel itu saat turun dari gunung itu bisa tetap panas, terus panasnya itu bisa terasa sangat jauh. Dan juga kalian pikirkan apa saja yang terkandung di dalam awan panas tersebut. Buat pertanyaan, tuliskan 2 pertanyaan di dalam kertas masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 orang sampai 4 orang. Satu kelompok berisi 4 orang ya. Ini 3 kelompok. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah? Sudah. Nah, kalian kan tadi masing-masing orang itu sudah punya pertanyaan masing-masing. Nah, nanti bersama kelompok kalian, itu kalian diskusikan untuk menyusun hipotesis. Jadi kalian sama kelompok kalian itu menyusun hipotesis dan harus sepakat satu kelompok hipotesis dari pertanyaan kalian itu apa. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk menyusun hipotesisnya.
Ada kendala dari kelompok 1? Dari kelompok 2 ada kendala? Sudah Bu. Ini cerita kelas enggak? Oh ya. Ibu hipotesisnya 1 atau 2? Setiap kelompok menyiapkan 1 hipotesis. Ya Bu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau setiap kelompok perwakilan membacakan hipotesisnya. Dari kelompok 1 dulu. Hipotesis 1, wedus gembel itu tetap panas dalam waktu lama karena abu dan batuan vulkanik di dalamnya itu memiliki kapasitas kalor yang besar sehingga dapat menyimpan panas lebih lama. Ya, bagus sekali dari kelompok 1, tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Wedus gembel menyebarkan panas dengan cepat karena udara dan gas vulkanik yang sangat panas bergerak bersama aliran awan panas. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2, tepuk tangan. Dan yang terakhir dari kelompok 3. Dari kelompok 3, panas wedus gembel dapat dirasakan dari jauh karena sebagian panas berpindah tanpa harus menyentuh benda sehingga panasnya menjalar ke sekitarnya. Oke, bagus sekali dari hipotesis dari 3 kelompok itu sudah sangat bagus. Nah, sekarang Ibu ingin kalian masuk ke pengumpulan data. Jadi setiap kelompok nanti akan melakukan percobaan. Nah, masing-masing percobaannya itu dilakukan selama 10 menit. Nanti Ibu akan membagikan kalian alat dan bahannya. Dan kalian akan melakukan percobaan mengenai konduktivitas kalor. Untuk kelompok 1 mungkin perwakilan bisa maju ke depan. Untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 3. Nah, kalian sudah, setiap kelompok sudah punya alat masing-masing kan, yaitu ada sendok logam, plastik, terus ada si kayu, ada lilin juga, terus ada termometer. Sudah semua? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu bagikan LKP. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba percobaan konduktivitas dan kapasitas kalor pada berbagai bahan. Nah, untuk prosedur dari praktikumnya kalian bisa lihat di ini pada prosedur percobaan di dalam LKPD kalian. Sebelum itu, jadi kalian waktu percobaannya 10 menit ya. Nah, sebelum kalian melakukan praktikum, kalian juga harus menjaga keselamatan kerja kalian. Jangan terlalu dekat dengan api dan juga jangan
jadi nanti bahan-bahan dari logam, plastik, sama kayunya itu jangan langsung didekatkan ke api, tapi di asap yang keluar dari apinya itu. Kalian ukur dulu nanti gantian sama kelompok satu. Oke, Bu. Oh ya, kalian juga pakai stopwatch ya di HP kalian masing-masing. Iya, siap Bu. Rahasia. Jangan terlalu dekat sama. Nah, kalian lakukan percobaan sampai ujung sendoknya itu terasa pada coba. Kayu, Kak. Sudah praktikumnya sudah dimatikan dulu lilinnya. Sudah ya. Jadi untuk praktikumnya itu kan kalian pasti datanya itu untuk logam itu pasti lebih menghantarkan panas daripada kayu dan plastik. Nah selanjutnya setelah kalian mengisi data di tabel, nanti data kalian itu digunakan untuk menjawab mengenai pertanyaan analisis. Nah ini kalian jawab secara berkelompok. Harus sepakat untuk kelompok, kalian harus berdiskusi dan setiap orang harus aktif karena nanti keaktifan kalian itu dinilai. Baik, Bu.
Gimana ada kesulitan sama sekali? Tidak, Bu. Sudah untuk menjawab pertanyaan analisisnya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menguji hipotesis. Nah, untuk bagian menguji hipotesis ini, saya mau perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan mengenai hasil datanya, juga hasil dari pertanyaan analisisnya. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Citra, Bu. Berdiri saja ke depan. Maju ke depan. Bawa LKPD-nya sama hasil datanya tadi. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Jadi hipotesis awal kali kan wedus gembel itu tetap panas dalam waktu lama karena abu dan batuan vulkanik di dalamnya memiliki kapasitas kalor besar sehingga dapat menyimpan panas lebih lama. Terus dari data percobaannya itu kami mendapatkan logam itu mengatakan panas paling cepat, sedangkan plastik itu sedang dan kayu yang paling lambat atau bahkan hampir tidak terasa. Terus perubahan suhu pada logam itu yang paling besar dan paling cepat terjadi, Bu. Terus untuk membuat perbandingan dengan hipotesis kami, data itu menunjukkan bahwa bahan dengan kapasitas kalor besar dapat menyimpan panasnya lebih lama. Tapi kemampuan menghasilkan panasnya itu juga penting. Walaupun percobaan tidak langsung memakai batuan vulkanik, prinsipnya sama. Jadi bahan tertentu dapat mempertahankan panas yang lebih lama. Untuk kesimpulan sementaranya dari kelompok kami, hipotesis kami itu sebagian terbukti karena kapasitas kalor mempengaruhi lamanya suatu material menyimpan panas. Namun, konduktivitas kalor juga berperan dalam kecepatan penyebaran panas. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Sekarang saya pengen kelompok 2 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Jadi menurut kami data kalian itu cukup kuat, tapi apakah kalian mempertimbangkan faktor jarak senter dari api? Makasih atas pertanyaannya. Jadi pada percobaan kami berusaha menjaga jarak senter dari api tetap sama untuk ketiga bahan, yaitu sekitar kurang lebih 2 cm dari ujung sendoknya ke nyala lilinnya. Jadi kami melakukannya itu agar waktu pelanggaran panas yang tercatat itu nggak dipengaruhi oleh jarak apinya, melainkan benar-benar dipengaruhi oleh bahan sendoknya sendiri. Kalaupun ada sedikit perbedaan posisi, pengaruhnya biasanya kecil dibandingkan dengan konduktivitas bahannya. Sehingga kami itu yakin bahwa hasil percobaan tetap valid untuk menunjukkan bahwa logam itu menghantarkan panas paling cepat. Sudah? Sudah itu. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2. Nah, baik, jadi untuk kelompok 2 dari 3 percobaan kami dengan bahan logam, kayu, dan plastik diperoleh bahwa ada salah satu bahan yang memiliki
waktu perambatan kalor itu paling cepat, yaitu ada pada bahan logam. Lalu bahan yang paling lama itu adalah bahan kayu. Nah, dari data kami menunjukkan bahwa logam itu memiliki perambatan kalor yang paling baik di antara 3 percobaan sebelumnya. 2 percobaan yang lainnya, maaf. Lalu hasil kami ini terbukti sesuai dengan hipotesis awal. Sudah Ibu. Sudah. Oke. Saya ingin kelompok 3 menanggapi mengenai presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kami izin menanggapi Bu. Mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana kelompok 2 itu mampu menyimpulkan hubungan bahan percobaan dengan material awan panas yang lebih kompleks. Gimana? Kelompok 2? Boleh tidak kalau dibantu sama teman Boleh, kelompok saya? Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa hubungan antara bahan percobaan seperti aluminium, kayu, plastik dengan material penyusun awan panas pada fenomena gunung berapi adalah prinsip konduktivitas dan kemampuan menyerap panas. Pada percobaan ini kami menemukan bahwa aluminium itu cepat panas, kayu dan plastik itu konduktivitasnya rendah, lambat panas. Sifat ini kami hubungkan dengan material penyusun awan panas seperti abu vulkanik, batuan kecil, gas panas, uap air, partikel mineral. Meskipun lebih kompleks, seluruh material tersebut juga memiliki perbedaan kemampuan menyerap dan menghantarkan panas. Hubungannya adalah awan panas mengandung material dengan konduktivitas berbeda-beda, dan material konduktivitas tinggi dalam awan panas lebih cepat mentransfer panas ke lingkungan dan sekitarnya. Gimana dari kelompok 3? Baik, sudah cukup Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan perwakilan. Baik, saya Nadia, perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan presentasi hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, hipotesis awalnya, panas reduce gembel dapat dirasakan dari jauh karena sebagian panas berpindah tanpa harus menyentuh benda, sehingga panasnya dapat menjalar ke sekitarnya. Lalu berdasarkan hasil percobaan, perbedaan konduktivitas terlihat jelas, yaitu logam paling cepat menghantarkan panas, plastik dalam urutan kedua, dan kayu paling lambat. Waktu dan perubahan suhu menunjukkan pola pemindahan kalor. Lalu perbandingan dengan hipotesis, yaitu hipotesis kami cocok dengan fenomena perpindahan kalor secara radiasi maupun konveksi. Walaupun percobaan menggunakan konduksi, prinsip perpindahan kalor tetap relevan. Lalu kesimpulan sementaranya yaitu hipotesis dari kelompok kami terbukti karena panas memang dapat berpindah tanpa kontak langsung, terutama pada bahan atau media bersuhu tinggi seperti gas vulkanik. Lalu hubungannya dengan reduce gembel adalah awan panas dapat memancarkan radiasi panas dari jarak jauh dan mengalir dengan garis panas, sehingga panas dapat dirasakan bahkan sebelum awan panas mencapai lokasi tertentu. Baik, sudah. Nah, untuk kelompok 1 silakan memberi tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 3. Saya Bu, kami ingin menanyakan bagaimana kelompok kalian itu menghubungkan percobaan sendok dengan peredaran panas awan panas dari gunung berapi. Bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari anggota kelompok saya ada yang membantu. Saya ingin bantu. Percobaan menggunakan sendok memang hanya menunjukkan perpindahan panas secara konduksi, tetapi fenomena reduce gembel melibatkan 3 mekanisme sekaligus, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, kami ingin menekankan bahwa yang pertama, konsep kapasitas dan konduktivitas kalor itu tetap sama, di mana bahan yang konduktivitasnya tinggi akan panasnya cepat terasa, sementara bahan yang kapasitas kalornya besar panasnya akan lama menghilangnya. Nah, kemudian awan panas, perpindahan awan panas melalui konveksi dan pancaran energi atau radiasi membuat panasnya terasa dari jauh tanpa harus menyentuh partikel awan panas. Dan terakhir, percobaan ini membantu kami memahami perbedaan bahan akan menyebabkan perbedaan kecepatan perpindahan panas.
analisisnya, dan analis kalian itu sudah melihat bahwa konduktivitas kalor itu adalah kemampuan satu bahan untuk menghantarkan panas. Nah, setiap bahan itu memiliki konduktivitas yang berbeda sehingga panasnya itu tidak menyebar dengan cara yang sama pada semua bahan. Contohnya itu tadi, logam itu memiliki konduktivitas yang tinggi sehingga dapat menghantarkan panas dengan cepat. Nah, sedangkan kayu itu menghantarkan panas dengan lambat, dan plastik itu paling lambat di antara ketiganya. Nah, percobaan yang menggunakan bahan-bahan ini menunjukkan adanya perbedaan kecepatan penghantaran panas tersebut. Nah, fenomena ini juga dapat dihubungkan dengan adanya awan panas atau wedus gembel saat erupsi gunung berapi, di mana awan panas tadi itu tersusun dari gas panas, abu, dan juga batuan kecil yang mampu membawa serta menghasilkan panas dengan sangat cepat. Nah, dalam percobaan asap lilin tadi juga terlihat berfungsi sebagai bayangan kecil dari wedus gembel, walaupun suhunya itu tidak setinggi suhu wedus gembel yang asli. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian perorangan itu membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanti perwakilan akan Ibu tanyakan mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian menulis di kertas. Sudah. Mungkin untuk Jihan bisa disampaikan kesimpulannya. Baik, menurut saya berdasarkan hasil praktikum dan percobaan tadi, suhu awan panas tinggi karena material vulkanik itu menyimpan panas yang besar dan menyebarnya dengan cepat. Oke, baik. Dari yang lain, dari Arinda mungkin? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, percobaan menunjukkan logam menghantarkan panas paling cepat, mirip dengan bagaimana panas pada awan panas bisa langsung dirasakan. Seperti itu. Oke, dari yang terakhir mungkin 1 orang lagi, dari Eca. Sebentar Ibu. Jadi percobaan menunjukkan 3 percobaan tadi menunjukkan bahwa bahan logam menghantarkan panas itu paling cepat, lalu waktunya juga yang paling cepat. Nah, mirip dengan bagaimana panas awan pada gunung meletus itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya. Sudah. Nah, kesimpulan kalian itu sudah bagus. Di mana secara umum ada 3 hal penting di sini. Di mana sumber dan kalor pada erupsi gunung berapi itu sangat dipengaruhi oleh material vulkanik yang panas, dan juga kapasitas kalor yang besar itu akan merambat dan membuat batuan abu dan batuan kecil itu dalam awan panas mampu menyimpan panas yang lama. Serta perbedaan konduktivitas kalor itu juga sangat penting untuk menjelaskan mengapa panas itu bisa bergerak sangat cepat saat turun dari gunung. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian post test terlebih dahulu, menjawab 5 soal yang Ibu berikan. Kalian bawa HP semua kan ya? Silahkan masuk ke ini ada pinggirnya. Nanti kalian menjawab 5 soal.
Sudah? Sudah masuk semua ya? Sudah. Kita mulai ya. Sudah ya, karena kalian sudah mengerjakan post-testnya. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Namun sebelum pembelajaran kita diakhiri, ketua kelas pimpin dulu terlebih dahulu. Belum mengakhiri kerja siang hari ini, sudah mengerjakan masing-masing dimulai. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian semua karena sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Kita ketemu sampai di depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.